jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema apa yang kamu lakukan itu jahat. Ya Allah, semoga gak ada lagi yang jahat-jahat ya. Baik, aku punya artikel mau aku bacain dan insya Allah nih nanti aku mau nanya sama Habib Abdullah. Bapak Habib? Mas Allah. Baik, artikelnya adalah Komnas Perempuan sebut wabah virus corona picu timbulnya kasus KDRT. Waduh, ini kasus KDRT ini mungkin sering terjadi di Indonesia juga ya. Sedikit banyaknya terhadap perempuan, mungkin gak cuma perempuan, terhadap laki-laki juga. Nah bagaimana nih Habib, hukumnya dalam Islam nih apabila menyakiti pasangan dengan kekerasan verbal maupun fisik atau bullying juga. Apa aja ini juga langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan KDRT Habib. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama di dalam kajian Islam itu indah. Dan subhanallah karena memang Islam membahas segala aspek di dalam kehidupan. Pentingnya juga kita untuk sadar tentang arti pasangan di dalam kehidupan. Maka doa-doa yang dihaturkan biasanya kalau kita hadir pernikahan itu biasanya ya mudah-mudahan sakinah, mawaddah dan rohmah. Ini doa yang umum yang kita dengar padahal ini merupakan anjuran yang sangat luar biasa yang perlu kita amalkan. Tentu Islam sangat melarang perilaku nusyuz. Perilaku nusyuz. Apa nusyuz itu? Nusyuz itu adalah pembangkangan atau durhakanya pasangan. Oh, baik dari suami maupun dari istri. Tapi identiknya dalam hukum fikih kita ketahui bahwa nusyuz itu dilakukan oleh pihak istri ataupun pihak perempuan. Tapi juga bisa nusyuz ini dilakukan oleh pihak suami ketika meninggalkan yang namanya kewajiban nafkah dan lain sebagainya ataupun kewajiban zahir dan juga kewajiban batin. Nah itu dibahas di dalam hukum fikih yang sangat luar biasa yang saling melengkapi antara pasangan suami dan istri. Nah kemudian khususnya di masa pandemi ini. Masa pandemi ini masa ujian bagi kita. Sehingga kita lebih sadar sama pasangan yang ada di rumah. Mungkin mohon maaf bagi para jamaah khususnya kita sering terlewatkan momen-momen kita di rumah. Selama ini kita sibuk, pergi pagi, pulang sore, ataupun pulang malam dan lain sebagainya. Kita jarang memperhatikan orang rumah kita. Tapi dengan adanya pandemi ini bahkan kita jadi di rumah aja atau stay at home. Yang mana lebih banyak waktu kita berinteraksi sama pasangan. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pasangan juga manusia. Pasangan juga manusia. Ada salah dan juga ada khilaf. Makanya kita belajar untuk berkaca di sini. Untuk tahan emosi. Mohon maaf kadang-kadang masalah air doang lupa dimatiin. Kadang kita jadi panjang. Terus lampu kita lupa matikan urusannya jadi panjang dan lain sebagainya. Nah ini mulai sekarang ini mulai mawas diri kita. Ingat kalau kita nanti yang lupa. Bukan pasangan. Gara-gara Habib ngomong gitu aku jadi penasaran nih langkah yang harus dilakukannya apa lagi nih Habib. Ya, di antaranya adalah membangun yang tadi yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah ini pilar-pilar di dalam kehidupan antara suami dan istri. Makanya juga di dalam Al-Quran diajarkan ketika seseorang terjadi konflik at-talaku marrotani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Makanya kalau terjadi sampai mohon maaf terjadi konflik harus berpisah dan lain sebagainya, Al-Quran telah mengajarkan dengan cara yang sangat luar biasa. Bahkan disebut apa? Kalau memang mau bertahan setelah konflik tersebut maka fa imsakun bima'ruf. Hendaknya dia menahan ataupun hidup bersama pasangannya dalam keadaan baik. Au tasrihun bi ihsan. Kalau seandainya berpisah pun dalam keadaan baik-baik. Jangan sampai berpisah dalam keadaan dendam, jelek-jelekin menceritakan, menjelek-jelekan apalagi terhadap
anak-anak dan lain sebagainya. Nah ini Alhamdulillah. sangat tidak pantas. Nah ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita agar kita lebih sabar. Intinya apa? Sabar. Agar lebih sabar. Tapi bersama memang sih ya masa pandemi ini ya ketika kita harus satu rumah terus ya godaan-godaan itu ya Bib yang terjadi ya. betul. Makanya akhirnya jadi gampang tersulut emosi. Tapi semoga dengan kita lebih sabar jamaah yang ada di rumah. Naam. Insya Allah kita bisa melalui semuanya dengan baik. Amin. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Ustadz Maulana izin Ustadz. Tadi kan aku kan sempat nanya sama Habib tuh. Iya. Habib boleh gak sih istri minta barang-barang mahal. Terus kata Habib boleh tapi apa kan gitu kan. Terus aku kan penasaran. Tadi aku nanya Habib tapi apa sih aku penasaran nih. Masa jawabannya tapi nanti Ustadz Maulana aja yang jawab. Katanya gitu. Habib mau aman ya? Iya aku dikerjain dia nih. Jadi aku tanya sama Ustadz Maulana sekarang. Kalau saya lebih aman. Iya. Karena istri saya sudah di surga. Ya Allah. Jadi aku nanya sama Ustadz Maulana sekarang tapinya apa. Iya, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin saya Silakan, berdiri. silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ingat ya kepada semua. Boleh nggak istri meminta barang-barang yang mahal? Jawabannya boleh. Sepanjang suaminya mampu. Oh lega ya Allah. Justru tidak, gimana ya. Sosok wanita itu meminta sesuatu itu kan nafkah. Nafkah yang wajib dan nafkah itu tidak semua sama. Ada nafkahnya sesuai dengan kemampuan suami. Ada juga menurut kebutuhan istri. Kalau maaf ya di antara kita berempat kan beda-beda kebutuhannya. Betul. Kebutuhan. Mungkin saya tidak terlalu butuh sesuatu ini tapi Ustaz Sam sangat butuh. Abi juga begitu mungkin semuanya. Jadi maaf tanpa menggurui hanya sekedar mengingatkan bisa jadi nafkah itu sesuai kesepakatan. Makanya ada udah tahu gini ya ini kebutuhan. Jadi ada sesuatu yang memang istri itu boleh minta izin. Harus wajib. Tapi kalau minta izin terus nggak selesai pekerjaan. Karena suaminya di kantor dia mau ke pasar. Masa minta izin terus? Nah, jadi sesuatu yang sudah jadi kebiasaan aman. Nah cuma ada tapinya. Bila seseorang wanita ini meminta sesuatu yang membuat suaminya melakukan kemaksiatan. Mencuri gara-gara permintaan istri. Besar pasak daripada tiang. Ini pertanyaannya. Bila tiada kunjung kau rasakan nikmat dalam ibadahmu. Ini nasihat buat kita semua ini. Kalau tidak ada nikmat dalam ibadah. Doa-doa tidak diijabah. Maka nafkah haramlah yang kau penyebabnya sebenarnya. Nah, jadi itu itulah aku tanyain juga tuh sama Ustadz tuh. Kadang suami mau bagian istri tapi karena nggak mampu tadi. Iya. Ada cara nafkah aja pakai uang haram korupsi. Uang haram, Itu gimana hati-hati. tuh, Ustadz? Menggunakan uang haram itu atau memperoleh sesuatu untuk diberikan kepada keluarga ini membahayakan. Siapa yang ada dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, harta yang tidak halal atau dalam kategori haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Karena nauzubillah. Selama 40 hari makanan itu dalam tubuh kita menjadi darah daging itu akan terganti setelah 40 hari. Makanya kalau ada benda haram masuk ke dalam tubuh kita itu 40 hari baru doa kita diijabah. Ini kasihan. Makanya permintaan kita Allahumma smi'alika naramika wa fadlika mansuwaka. Ya Allah limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rezekimu. Jadi sebaiknya wanita-wanita dimanapun berada ibu-ibu atau siapapun. Atau semuanya doalah dengan doa ini. Ya Allah cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal. Dari makanan yang harta yang engkau haramkan. Ya Allah hindarkan. Dan cukupkanlah kami dengan kemurahanmu. Dan daripada mengharapkan uluran tangannya orang. Ini hati-hati. Jangan sampai ini ya. Berilah orang sebelum meminta. Ya, sekali lagi. Berilah dia sebelum meminta. Oke. Artinya meminta pun itu dilarang. Karena memberi sebelum minta. Berilah dia ketika diminta. Dan barulah yang terakhir meminta-minta. Ini bahaya banget. Makanya sosok suami yang baik adalah mendidik istrinya dengan baik sehingga tidak menjadikan istrinya merengek disebabkan sesuatu yang belum dikasih. Ya. Sehingga kata-kata ini bisa jadi pembelajaran bahwa buatlah istrinya rasa cukup, rasa puas.
Jadi kalau perlu, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak didik istri dan anak tidak minta sama kita. Caranya gimana Ustaz? Ada caranya enggak? Ada. Apa, Ustaz? Caranya adalah berilah istri sebelum dia minta. Udah kasih dulu, jadi dia gak bisa minta yang lain-lain ya Minta, Ustaz. karena Ya dia Allah. tahu. Inilah senantiasa saya ingatkan. Sebaiknya rekening dipegang istri. Oke. Slip gaji atau gaji istri yang pegang. Jadi dia tidak bakalan minta karena dia sudah tahu. Tidak ada uangnya itu. Saya yang tahu. Sudah ada, dia sudah tahu ukuran kita. Jadi aman. Yang jadi masalah kenapa banyak istri menuntut, kenapa banyak istri memaksa. Karena dia tidak tahu. Dan dia bisa berpikir berburuk sangka. Jangan-jangan ada simpanannya. Bagus kalau yang dimaksud adalah simpanan uang. Iya. Kalau yang simpanan itu makhluk yang bergerak. Aduh. Itu lebih Nauzubillah min parah. dzalik, ya. Nah, makanya ada baiknya mohon maaf tanpa menyakiti Ya. atau menyinggung siapapun, ada baiknya keterbukaan. Keterbukaan itu penting ya. Dan kalau bisa kita ngasih istri sebelum istri kita minta gitu ya, Ya, Ustaz ya. berilah istri sebelum dia minta dengan cara apa? Kasih dia miliki. Masya Allah. Tadi aku setuju dengan kata kunci dasarnya adalah semampu kita dulu itu kan ya. Semampu. Masya Kata Allah. dasarnya kemampuan. Masya Allah. Dan harapannya istrinya juga jangan boros juga. Bisa mengatur semuanya dengan baik. Ya Karena Allah. istri itu hitung-hitungannya bagus. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi tausiah kita. Aku pengen nanya nih, jamaah pasti punya tetangga dong di rumah. Pasti nggak mungkin kita hidup sendiri karena kita juga makhluk sosial. Nah pertanyaannya adalah gini. Kalau ada tetangga kita berbuat zolim sama kita, itu kita harus bagaimana? Apakah diperbolehkan menggugat dan membalas perbuatan tetangga yang jahat itu? Atau kita harus bagaimana? Dan ada lagi juga yang nanya nih, ada gak sih kisah tentang bertetangga ala Rasulullah di zaman dahulu yang bisa diterapkan di zaman sekarang ini? Baik langsung aja jamaah, kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Abdullah. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini Islam itu indah luar biasa. Tadi bahas yang di dalam rumah, sekarang bahas yang di pinggir rumah. Tetangga. Tetangga. Kayaknya bersambung banget. Iya, Bersambung. Masya Allah. Makanya jangan pernah ketinggalan nonton Islam itu Yes. indah ya. Jadi subhanallah, tentang masalah tetangga. Masalah tetangga ini adalah bagaimana Islam membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga hegemoni di antara masyarakat. Islam menciptakan kultur yang baik, lingkungan yang sangat luar biasa sebagai madrasah, sebagai pelajaran. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya beliau berpesan, "May yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka ia pasti memuliakan terhadap tetangganya. Di sini ada sangkutan yang luar biasa, yaitu baginda Rasulullah SAW menghubungkan antara memuliakan tetangga dengan keimanan. Ini sangat luar biasa. Makanya penempatan tetangga ini jangan kita anggap remeh, tapi kita anggap di atas kepala kita semuanya. Bahkan ada cerita yang sangat luar biasa di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Sayyidah Aisyah sedang memasak makanan yang sangat lezat. Masak seperti kari kambing gitu. Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, sudah kau bagi belum kepada tetangga kita si Fulan?" Udah dibagi belum sama tetangga kita Fulan? Jadi itu makanan sampai hampir habis Ustaz. Sampai hampir habis saking Nabi Muhammad SAW memperhatikan terhadap para tetangganya. Sampai baginda Rasulullah SAW menanyakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, sudah kau kasih belum kepada si Fulan?" Sedangkan si Fulan ini beragama dengan agama Yahudi. Sampai Rasulullah SAW masih memberikan kasih sayang terhadap tetangga walaupun dia berbeda agama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu kisah yang dikisahkan oleh guru kami Al Habib Ali Al Jufri di dalam kajiannya Ayyuhal Murid tentang tetangganya Abu Hanifah. Nah, ini Imam Abu Hanifah ini punya tetangga yang sangat luar biasa. Imam Abu Hanifah ini kalau setiap malam murid-muridnya ini pada datang bentuk halakoh. Kalau halakoh itu kelompok belajar.
Ini subhanallah, tiap malam nih tetangganya lewat sambil tiang rumahnya itu diketok-ketok. Ya. Diketok-ketok sama dia. Aku adalah kesatria katanya. Waduh. Dia sambil-sambil nyanyi gitu Zat. Maksudnya apa? Maksudnya gangguin halakohnya Imam Abu Hanifah ini. Sampai-sampai murid, namanya murid ya, murid militan sama Ya. Imam Abu Hanifah ngomong, wahai Imam apakah kita perlu diemin nih orang katanya. Kata Deg-degan Imam aja Abu Hanifah, muridnya. biar, itu hak aku kepada dia kata dia. Dia tetanggaku kata dia. Sampai-sampai ngamalkan daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya subhanallah suatu malam ini Abu Hanifah nyariin tetangganya. Ini mana? Kok malam ini nggak ada yang ngetok nih biasanya yang nyanyi-nyanyi nih, yang ngamen di depan rumah nih kata dia. Akhirnya Abu Hanifah nanya kepada murid-muridnya, wahai santri-santri kemana nih kata dianya. Tetangga kita yang biasanya nyanyi di tiang rumahan kata dia. Kata dia, santrinya pada ketawa. Sekarang dia jerak kata dia. Kata santri-santri, kenapa? Kata Abu Hanifah, dia di penjara sekarang. Ya Allah. Ya Allah kata Imam Abu Hanifah, ya khair. Delhin wajib kata Imam Abu Hanifah. Sekarang menjadi kewajibanku. Wajib apa Imam kata. Akhirnya Imam Abu Hanifah langsung datang ke tempat khalifah. Langsung datang ke tempat khalifah dia bilang apa? Wahai khalifah tolong bebaskan daripada tetanggaku ini. Khalifah kebingungan subhanallah ini Imam Abu Hanifah nggak pernah datang ke tempat kita ini kecuali benar-benar diundang. Ya. Dan datang di waktu siang hari. Kata dia Abu Hanifah apakah harus malam ini juga? Iya harus malam ini ente keluarin nih tetanggaku kata dia. Akhirnya subhanallah diberikan akses oleh khalifah, diambil oleh Imam Abu Hanifah ini tetangganya dan subhanallah dibawa pulang dan di situ dia bertobat dan mengatakan bahwa wahai imam ini sungguh engkau ini adalah seorang imam yang sangat luar biasa Masya mengajarkan tentang arti kebaikan terhadap tetangga. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Di sini kita ngambil kesimpulan kalau pentingnya kita berjiwa besar dan Nah. toleransi terhadap tetangga kita ya. Iya kalau Kadang-kadang tetangganya baik ya kita baik. Tapi ini tetangga buruk loh. Tapi diselamatkan kan? Itu jiwa besar banget makanya Iya, Ustaz ya. Ya karena Allah. mengganggu majelis beliau. Nah, tuh jadi pelajaran juga buat kita kalau misalnya ini ya udahlah kita hargain tetangga kita. Maka kan ada yang namanya rukun tetangga, rukun warga ya kan? Udah cocok gak jadi ketua RT Ustaz? Cocok. Cocok ya? Masya Allah ya. Baik. Masya Allah jemaah. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada artikel yang mau aku kasih lihat sama Ustadz Syam. Ustadz aku bacain artikelnya ya Mana Ustadz ya. tuh, coba lihat. Oke. Kasihan. Gajah hamil ini mati setelah diberi nanas berisi petasan. Astagfirullahalazim, kejam sekali. Padahal kan sesama makhluk hidup ya Ustadz ya. Kekerasan di zaman batu itu harusnya sampai zaman milenial kenapa masih ada kayak gitu Bisa sih. gitu, nggak ada akhlak, nggak ada Iya. otak kali. Sesama Bisa makhluk begitu. hidup ya Allah. Ini hukumnya gimana sih Ustadz dalam Islam menyakiti ciptaan Allah? Ini kan sama-sama ciptaan Allah Ustadz. Apakah balasan itu ada juga nggak? Kalau kita nyakiti binatang itu balasan dari Allah tuh ada juga nggak Pak Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran banyak sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah atau hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul aw ya'tiyahumul adzab. Tentang kedatangan hari kiamat, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kemudian di ayat lain banyak sekali, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kita ambil satu saja ayat dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Bagaimana Allah menggambarkan ketika mulut kalian gak bisa lagi ngomong gitu. Jadi yang bersaksi adalah kaki, tangan kalian ya. Tangan kalian akan berbicara, kaki kalian akan bersaksi. Bayangin nanti orang ini di hari kiamat tangannya bersaksi. Saya pernah kasih makan nanas petasan kepada gajah. Dan bayangin salah seorang mufasir mengatakan bahwa semua makhluk Allah itu akan dibangkitkan juga. Jadi mereka yang pernah menendang kucing akan ditendang kucing di hari kiamat. Mereka yang pernah bikin gajah keselak, gajah bikin dia keselak nanti di hari kiamat. Mereka yang pernah nipu misalnya monyet atau apapun itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah kan bilang dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Tuhannya segala sesuatu, bukan hanya Tuhan manusia. Allah Tuhannya lalat, Allah Tuhannya binatang yang lainnya, Allah Tuhannya tumbuhan, Allah Tuhannya segala sesuatu. Maka kalau kita menyakiti ciptaannya Allah, itu menyakiti Allah berarti kita.
Itu kita, ya walaupun Allah tidak akan pernah tersakiti ya, tapi Allah ini tersinggung karena ciptaannya yang kita bully, ciptaannya yang namanya zalimi. Dan Allah sungguh tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Baik itu kalau dalam Al-Quran, semua akan dibangkitkan dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita merujuk ke sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, diceritakan pada zaman Bani Israel, seorang wanita dia datang yang namanya melakukan maksiat, pulang dari sana tidak pernah melakukan sholat, tapi ternyata dia mengambilkan minum untuk seekor anjing, lalu dia meninggal dunia. Allah rahmati karena dia sayang sama anjing tersebut. Masya Allah. Sebaliknya kata Rasulullah, ada seorang wanita ahli ibadah, ketika dia mau ibadah dia kurung kucingnya, takut nyuri makanan. Tahu-tahu dia lupa buka itu kurungan kucingnya, sehingga kucingnya tidak bisa keluar dari kandang tersebut, kurungan tersebut untuk mencari makan, dan kucing itu mati, dan Allah tidak ridho akan perbuatan itu. Berarti ada orang yang masuk neraka akibat menyiksa kucing. Ada orang masuk neraka karena menyiksa kucing. Wah, Masya Allah, subhanallah. Ini adalah menyiksa binatang adalah perbuatan yang sangat zalim. Tapi Ya. jangan karena hadis tadi menyiksa kucing tadi jadi khurafat di Indonesia. Nabrak kucing, dia turun dari mobilnya, dia buka bajunya, dia bungkus kucingnya, baru iya. dia kubur. Dia bilang celaka saya kalau habis ke nabrak kucing. Itu benar gak sih Ustaz? Itu boleh karena kita cinta binatang, tapi jangan dijadikan khurafat. Khurafat itu maksudnya adalah kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasarkan. Oke, Anda cinta binatang. Anda melakukan itu karena cinta binatang, bukan karena takut sial setelahnya. Nah, karena banyak orang habis nabrak kucing, dia buka bajunya, dia bungkus kucingnya, dia kubur, tapi Iya. ketika nabrak anak orang dia kabur. Astagfirullah. Tabrak lari kan? Iya. Di mana logikanya? Lebih Dia percaya sial nabrak karena kucing kucing, ya? dia turun, dia kuburkan baik-baik, nabrak orang dia lari karena takut sama hukum. Ya Allah. Ya, dalam pasal KUHP pun orang yang menyiksa binatang, ini hukum dunia, pasal KUHP itu orang yang menyiksa binatang itu penjara 3 bulan. Penjara 3 bulan dengan udah ada sengaja pasalnya ya. membiarkannya kelaparan, mengurungnya, tidak mengurusnya, dia beralibi mau merawatnya tapi ternyata dia tidak mengurusnya, itu di penjara 3 bulan dalam hukum Indonesia tahun 2017 diterbitkannya. Tapi yang namanya dalam Islam, Allah tidak menyukai yang namanya perbuatan zalim. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia, termasuk mereka semua akan dibangkitkan menjadi saksi. Dan ya Allah, ada orang masuk neraka karena menyiksa binatang, tapi ada juga orang masuk surga akibat daripada menyayangi binatang. Bayangin, burung bersuara itu berzikir kepada Allah. Ya Allah, berarti Ya jangan Allah. sampai kita ibadahnya yang lainnya udah bagus, ternyata kita malah terjebak gara-gara kita menyakiti binatang ya Ustaz ya. Menyiksa yang namanya binatangnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada hadis-hadis yang mengatakan kayak misalnya kalajengking boleh dibunuh, Ya. ular boleh dibunuh. Ya itu kan dalam keadaan-keadaan tertentu gitu kan. Ya, dalam sholat ada binatang berbahaya boleh kita bunuh. Oh, harus ada alasan yang jelas juga. Alasannya, Masya bukan Allah. dalam berhak menzalimi ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Setelah ini kita akan masuk ke segmen, ini salah satu segmen favorit aku nih, Ensiklopedia Islam nih. Ini akan dibawakan sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, ada yang menarik gak kira-kira nanti? Setiap hari ada yang menarik. Setiap hari ada yang menarik Karena ya? menambah wawasan kita insya Allah. Masya Allah, itu yang paling penting, menambah wawasan. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, Habib Abdullah. Siap ya Habib ya? Masya Allah, baik jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan, nanti nyesel. Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.